pengen ajak lu sharing soal pelayanan gereja yang akhirnya terbuka dengan teknologi. Menurut lu gimana? Dengan masa pandemi kayak gini. Menurut gue gimana? Iya. Sebenarnya gini ya, kok kan lo tahu ya kalau di GPIB beberapa gereja memang udah beradaptasi lebih dulu dengan teknologi, khususnya di gereja-gereja besar. Tapi porsinya lebih banyak gereja yang belum dekat dengan teknologi gitu. Ya. Sementara kalau di gereja lain, kita harus ngomong terbuka aja ya. Di luar GPIB mereka sudah lebih dulu gitu beradaptasi dengan teknologi. Kitanya aja sebagai warga GPIB yang agak telat. Cuman itulah gayanya kita, memang kita kan gereja tradisional gitu. Gue bersyukur dengan adanya pandemi ini membuka mata para tetua di gereja bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri gitu dengan keyakinan lama, pola pikir lama, bahwa keadaan itu berubah tapi dasar tetap sama, nggak akan pernah berubah gitu sih. Jadi dengan kondisi pandemi ini akhirnya teknologi digunakan dalam gereja, ya mungkin this is the time. Oke, gue sepakat dengan. Karena gini sih, gue dari kecil tuh selalu dibilang nggak boleh pakai handphone baca Alkitab, kamu nggak beriman ya kayak gitu. Apa ya? Terus waktu gue belajar teologi, kayaknya waktu kecil tuh kayak iman gue rendah banget gitu, baca Alkitab baik pun kayak dilarang kayak gitu. Tapi kan tergantung kitanya. Kalau memang kita cuma baca Alkitab dan nggak buka yang lain ya, buat gue nggak masalah. Dan itu menarik sih. Gue kemarin diskusi juga sama teman gue yang lagi studi lanjut di UKDW. Dia bilang bahwa kayaknya ini peranan anak muda nih untuk menunjukkan eksistensinya di gereja di masa pandemi. Karena kan anak muda udah lama menghilang di gereja. Lalu kemudian dengan pandemi, siapa yang bisa menggunakan teknologi selain anak muda? Coba. Kan nggak ada. Pasti anak muda yang kemudian diberikan tempat seperti itu. Iya, true. Dan akhirnya kan para petinggi gereja akhirnya sadar bahwa mereka nggak bisa apa-apa loh tanpa anak muda. Mereka nggak bisa apa-apa tanpa kehadiran anak muda. Jadi gue kemarin diskusi bahwa ya jangan lupakan anak muda. Kalaupun anak mudanya pergi dari gereja lu dari gereja A, ya pikirkan kenapa mereka pergi, atau mungkin khotbahnya menyindir atau apa segala macam kayak gitu. Dan itu dipes banget gue ngobrol sama temen gue kemarin. Iya. Dan ya itu. Kalau gue percaya banget sebuah gereja yang besar adalah gereja yang menghargai kaum mudanya. Artinya memberikan kesempatan, memberikan tempat gitu. Ketika mereka kasih kepercayaan, kasih tempat untuk anak muda berekspresi, melakukan sesuatu, yakin deh pasti akan jadi lebih besar gerejanya. Betul. Coba sekarang gereja mana yang nggak pakai anak muda di dalam masa pandemi? Semua anak muda semua. Emang orang tua bisa? Sorry ya, gue bukan meremehkan orang tua, tapi apakah mereka punya waktu untuk belajar begitu? Belum tentu. Karena memang beda ini ya, beda zaman juga gitu. Iya, makanya kita tuh harus bersinergi, apa yang sanggup dikerjakan oleh para orang tua, mereka lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, kita bantu. Itu sih kan kalau ada kebersamaan kayak gitu kan jadinya harmonis ya, nggak usah jadi musuh gitu buat anak muda. Gue setuju. Karena gini, harapan gue adalah kalaupun anak muda bikin program, janganlah didikte, program ini nggak bagus, program ini kan seringkali petinggi gereja seperti itu yang gue lihat. Karena ada perbedaan zaman, sudut pandang. Iya, makanya kan kebutuhan anak muda kan beda dengan kebutuhan orang-orang tua ataupun petinggi gereja. Mereka tidak masuk dalam kehidupan pemuda dan berbeda tentu gitu. Iya. Kalau ngomong soal kok, gue jadi ingat gue pernah berdiri dan sampai menangis di sebuah rapat program kerja, penyusunan program kerja di gereja gue. Karena di situ para tetua itu menekan, ditonton nggak ya? Gue nggak enak. Mereka tuh menekan
Pelkat Persekutuan Teruna. Gitu. Kenapa? Karena dianggap sering banget jalan-jalan, retret. Buat apa sih? Kenapa sih harus retret, harus jalan-jalan, harus kesana kemari? Kan ngabisin dana. Habisin dana. Kenapa nggak di gereja aja? Iya. Atau yang dekat-dekat aja? Kayak gitu. On that day, gue berdiri dan gue bilang bahwa gue bertumbuh di sini. Dari kecil hingga gue besar. Dan hari ini ketika gue menjadi ketua gerakan pemuda, ini juga adalah buah. Ini adalah benih yang hari ini dipetik dari. Hari ini gue adalah Deborah yang ditaburkan dulu benih-benihnya oleh kakak-kakak teruna. Betul. Gitu di gereja ini. Lewat cara apa dulu? Kita berkegiatan, kita retret, kita pembinaan iman, gitu, jalan-jalan, bondingnya tuh ada gitu, dan emang harus kayak begitu caranya kalau dengan anak remaja. Jadi jangan lantas harus nyamain kegiatan itu di gereja aja lah, kayak ibu-ibu PKB, kayak ibu-ibu lansia atau bapak-bapak lansia PKB gitu. Beda, pendekatan itu beda. Anak remaja itu kan seneng yang jalan-jalan, yang pergi rame-rame, tapi di situ dicekokin tuh firman Tuhan, pembelajaran. Gue yakin banget iman timbul dari pendengaran gitu, pendengaran akan firman Tuhan. Itulah yang membentuk gue sampai hari ini, yang membuat gue masih setia di GPIB ketika banyak kenikmatan di luar sana, di gereja-gereja lain ya ditawarkan. On the saying, gue harus ngomong apa adanya, gitu. Dan gue salah satu orang yang vokal banget ketika misalnya tata ibadah dari sinode itu lagu-lagunya susah banget, kita nggak bisa nyanyiin, gue bilang buat apa gitu, apa artinya gitu kalau kita nggak bisa nyanyi. Betul, setuju. Gitu. Nggak semua gereja punya kemampuan buat baca cara nyanyiin yang bener gimana, nggak semuanya. Betul. Jadi buat gue lebih berarti kalau misalkan dari sinode kasih lagu yang kita tahu, kita bisa nyanyiin, kita bisa sukacita saat jalanin ibadah. Jangan ketika ibadah cuman kantoria aja yang bisa nyanyi, men. Ya itu makanya edukasi. Kita nggak dapet gitu pertumbuhan. Gue ya gitulah. Gue sampai saat ini bertahan di GPB ya juga sama seperti lu gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa. Kita emang orang-orang yang mungkin Tuhan pakai untuk tetap berbicara. Dan itu challenge kan akhirnya. Lagi. Itu challenges buat kita untuk tantangan buat kita untuk ya kita berjalan dalam apa yang kita imani dan kita pahami untuk mendidik anak-anak teruna seperti misalnya. Dan ini pertanyaan gue mendasar sebenarnya, Dep. Kalau kenapa sinode GPIB itu kalau bikin surat harus nulis panjang jajaran majelis sinodenya? Baru kemarin gue bahas. Kenapa ya? Gue tuh bingung loh. Gue sumpah apa maksud gue? Pertanyaan kedua gue. Hah? Pertanyaan kedua dari gue. Apa? Apakah penting banget nama setiap mereka itu diketahui oleh kita? Makanya. Dibandingkan hasil kerjanya. Gue rasa lebih penting hasil kerjanya kan, lebih penting dampaknya. Ketika GPIB mampu menciptakan sesuatu, kita akan bertanya siapa di balik ini kan, gitu ya. Maksud gue, orang tuh akan bertanya kalau kerja lu bagus. Ini siapa koordinatornya, keren banget sih gitu. Ya wow, gue impressed. Aduh, gue bangga banget. Siapa yang bikin? Ibu pendeta siapa? Bapak pendeta siapa? Gue tuh bingung ini kenapa jajarannya ditulis semua, dibacain lagi dalam warta. Kalau gue yang ngebacain tuh gue bilang ketum sekum aja udah gitu, ketua umum dan sekretaris aja udah. Ya cukup sekum dan sekretaris. At least mereka yang pada akhirnya kan merumuskan terakhir gitu ya. Iya, kayak gitu. Itu sih. Dan aduh, kok kalau bahas GPIB tuh gue panjang banget, mulut gue nih bisa bikin dosa gitu. Bukan apa, karena gue pengen lebih baik buat gereja gue, bukan
menjelek-jelekan, tapi gue pengen membangun. Tapi apakah pernah didengar? Kan nggak pernah. Mengkritisi kan Nggak pernah ada wadah untuk berbicara. Mengkritisi itu menjelek-jelekan loh dalam konsep mereka. Ya, tergantung cara cara memahaminya ya, tergantung sudut pandang. Ya itu dia makanya. Oke nih. Kok contoh kecil nih, gue pengen bahas sedikit lagi mengenai GPIB. Kenapa? Setiap kita bikin acara, setiap ada kalender hari besar, betul. Kenapa sih video-video itu harus dibuatnya tuh ngomong satu-satu gitu ya? Gitu. Semuanya itu harus tampil gitu loh, harus kelihatan bahwa ini loh. Ini loh para pengurusnya harus tampil. Why? Gitu. Gue merasa itu buang-buang waktu kita untuk nonton dan dengerin, karena isi speech-nya juga itu aja gitu. Kayak kemarin Selamat Natal, ya intinya ya Selamat Natal, ya nggak sih, kelahiran Kristus. Pertanyaan gue lagi, apakah GPIB nggak punya orang-orang yang jago gitu di bidang broadcasting, desain? Gue rasa ada, tapi nggak dilibatkan. Banyak. Gue rasa ada, tapi nggak dilibatkan. Karena apa? Yang bagus itu pasti mengkritisi, dan orang nggak suka dikritisi. Karena yang bagus itu cenderung akan memperkenalkan konsep, dan konsep yang akan diperkenalkan pasti selalu adalah baru. konsep yang baru. Yang baru, dan itu akan ditolak, dan sayang banget gitu. Itu yang membuat GPIB akan terus ketinggalan. Kita kan selalu berpikir pendeta tahun lalu, iya nggak sih, kalau ada pendeta baru yang datang pasti konsepnya apa? Pendeta tahun lalu begini Pak, pendeta tahun lalu begini Bu. Akhirnya tahun lalu terus gitu loh. Gue sayang banget sih. Gue nggak bilang desain itu semua jelek, nggak. Cuman kalau bisa sih diperbaiki gitu loh, sebagai sebuah wadah organisasi gereja yang salah satu yang tertua ya kita di Indonesia ya. Iya, makanya. Tertua kan? Kita harusnya jadi panutan gitu. Harusnya kita dilihat oleh anak-anak di bawahnya GPIB gitu kan. Oh, GPIB hari ini udah menciptakan ini. Kita tuh harus jadi creator gitu, bukan kita jadi followers. Makanya banyak anak muda GPIB yang pindah gereja, ya jangan salahkan anak mudanya. Kayak gitu. Ya, cuman di sini gue pengen bilang sih gitu, seburuk apapun atau membosankan apapun rumah kita, itu tetap rumah kita. Karena kalau bukan kita yang benerin, yang rapihin, yang sapu-sapuin, siapa lagi? Nanti debu rumahnya. Gue agak kurang sepakat. Gue kurang sepakat dengan statement itu. Jadi lo mendukung ya kalau gue ke mana-mana, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aduh. Nggak apa-apa. Artinya kan kalau lu nggak diterima di tempat lu dan orang lain terima maksudnya di tempat lain lu diterima, berarti kan ada yang salah dengan tempat lu sendiri. Itu pertanyaan terbesar gua. Gitu. Banyak anak muda GPIB yang akhirnya berkarir di luar GPIB, banyak. Iya. Gitu. Ya. Tapi gue suka sih belakangan ini banyak pendeta juga yang sangat cerdas ya, sampai sekolah tinggi-tinggi banget dan berani untuk mengungkapkan hal ini. Ya iya dong, udah 2020 kita masih lagi dalam pemahaman masa lalu ya. Istilahnya gini, ketika gereja lain tuh udah bicara mengenai, men, Tuhan udah mau datang, lo udah ngapain aja? Iya, makanya. GPIB itu masih ngomongin bangsa Israel keluar dari Mesir, jalan berpuluh-puluh tahun, terus bla 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 gitu kan. Iya, makanya. Kita udah tahu tuh dari kita masih kecil. Makanya. Dan perdebatan misalnya kayak persembahan transfer atau enggak, itu jadi perdebatan menurut gue nggak usah didebatkan lah kayak gitu. Ya kalau lu mau transfer karena kan teknologi dan semua zaman udah berkembang, dan menurut gue nggak masalah gitu. Ketika gereja menghadirkan sebuah peribadahan yang mendatangkan damai sejahtera gitu kan di hati, dapat dinikmati melalui lagu, melalui kantorianya yang bagus, musiknya enak, jemaat merasa diberkati, pasti dia akan tergerak kok untuk memberi buat Tuhan. Gitu.
Terus anyway kita juga bukan harus menilai dia punya pelayanan bagus dulu baru gue mau memberi, yang enggak juga. Cuman gue percaya banget bahwa unsur peribadahan itu penting banget buat dipikirin gitu. Jangan cuma sekedar nyanyi, sekedar main. Betul. Jangan sekedar gitu. Berikan semua tuh harus yang fokus, yang terbaik. Makanya gitu sih. Gue suka ngamuk-ngamuk tuh kalau PowerPoint tuh salah-salah ketik, kata ibadah salah-salah ketik. Tapi itu susah banget tuh bikin PowerPoint. Gue juga suka salah. Enggak, maksud gue. Tau nggak, gue pengen tenggelam setiap kali gue ada salah. Aduh, gue pengen tenggelam, malu banget. Gue selalu perasaan ini mata tuh udah ngeliatin, tau gak lo, berkali-kali. Makanya. Tapi kadang nggak bisa disalahin yang pembuat PowerPoint. Kadang kita tuh dikasih tata ibadahnya lama. Jadi kita cuma dikasih waktu sehari doang atau bahkan cuma beberapa jam untuk buat itu gitu loh. Oh ya? Gue kayak ini dikasih hari Sabtu, Minggu suruh dikasih hari Sabtu, Minggu suruh tampilin, kan cuma waktu sehari. Bikin PowerPoint nggak gampang. Buset, gue syukurnya kalau di Gideon enggak sih. Kalau di Gideon tuh kita Kamis persiapan tuh udah ready PowerPoint. Nah, berarti beda kan? Berarti gereja gue beda nih. Kayak gitu. Tapi ya itu menarik tentang GPIB. Lu nggak mau ngambil teologi deh untuk ya aktivis gereja lah. Aduh, enggak. Pemikiran lu bagus tuh. Enggak lah, gue cuman remahan citato aja. Malah. Di gereja. Tapi lo kenapa sih nggak mau jadi pendeta? Atau lo mau tapi belum? Dari dulu. Gue klarifikasi dulu soal ini. Karena gini. Oke. Di GPIB itu pendeta vikariatnya 2-3 tahun. Gua lulus dalam usia yang masih sangat muda. Ketika gue nanti, katakanlah nanti gue umur 25 jadi pendeta kayak gitu kan. Nah, gue 25 jadi pendeta mau bawa apa ke jemaat? Coba. At least gue ngajar dulu 2-3 tahun baru gue masuk. Ya bawa pola pikir milenial lah. Kalau cuma bawa pola pikir milenial, oke, milenial, tapi untuk kemudian kelebihan gue apa nih gitu untuk di gereja, misalnya gue ngajar terus kasih konsep pengajaran mungkin bisa, tapi kalau cuma pola pikir milenial kayak takutnya gue terbawa arus deh. Itu yang menjadi concern gue takut terbawa arus ketika gue jadi pendeta gitu. Terbawa arus dalam arti apa? Gue kayak ya sekedar kegiatan, khotbah, apa segala macem, dan akhirnya nggak ada kebaruan inovasi gitu loh. Ketika gue cembur ke sana, makanya gue belajar dulu nih untuk bagaimana gue bisa ngobrol sama orang tua, apalagi gue cembur dalam masyarakat Batak misalnya yang keras kepala, itu kan susah gitu loh. Walaupun gue percaya Tuhan tolong, tapi gue tetap butuh persiapan gitu loh. Nggak mungkin. Ya ada orang yang lebih baik dari gue, makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue tuh nggak baik, gue tuh nggak pinter gitu loh, makanya gue masih butuh terus persiapan, gue masih butuh bekal untuk masuk ke dalam jemaat, karena nggak gampang deh, masuk ke jemaat tuh nggak gampang, lu akan berhadapan dengan kepala orang yang beda-beda, dan bagaimana lu mau manage itu gitu. Iya betul. Jadi kesimpulannya bukan nggak mau ya, tapi lo lagi mau membangun diri dulu. Betul. Berarti nanti akan ada masanya dong lo untuk akan mengambil kembali jalan itu. Ya, tapi kalau Tuhan ternyata tidak izinkan, ya mau gimana kan? Kalau bisa aja, emang lo aja nggak kepengen lagi. Jangan bawa-bawa Tuhan. Tuhan kan kasih kita free will, kebebasan untuk memilih. Ya iya, gue ngerti Tuhan kasih free will, tapi kayaknya Tuhan juga kasih batasan juga untuk kita sadar, kayaknya ini nggak cocok nih, kayak gitu. Iya kan, sama kayak lu. Orang menilai lu cocok nih jadi orang teologi, tapi lu punya batasan untuk mengatakan lu nggak cocok gitu. Setiap orang kan punya boundaries kayak gitu, punya batasan. Oke, ini menarik, Dev. Terakhir untuk pesan lu, ini kita menyebar kemana-mana nih pembicaraan kita dari mulai pagi. Iya nih, seru nih kalau ngobrol sama lu soalnya. gue tuh apa? Sama orang introvert. Gue seorang yang suka mikir aja sih dan suka berbagi konsep aja gitu.
Nah ini gue menarik. Gue kenal sama lu tuh kapan ya? Gue lupa ya. Waktu itu pertama kali kita ketemu saat lo datang di ibadah Padang Gideon di Puncak. Iya nggak sih? Gue udah lupa banget itu. 2000 berapa sih itu? 2000 berapa ya? 2016. No, lebih dari itu. 15 kayaknya. 15 akhir, bulan-bulan November ya? Masa? Iya dong, gue masuk kampus Iya, iya. 2015. Sama Fernando Iya, Sihalgo. iya. Gitu. Jadi gue masuk. Apa kabar dia ya? Dia lagi di ini, HKBP dia. HKBP Tarutung apa ya? Gue lupa. Besok gue mau Dia ngomong ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ngambil pendeta dia. Iya. Syukurlah kalau dia udah selesai. Iya. Ikut senang. Dan dia orangnya baik juga sih. Terus gue dikenalin kan sama dia, dia ngenalin gue sama lu kan. Ini ada cewek nih GPIB cakep, dia bilang kayak gitu. Oh, karena itu. Gitu, jadi makanya mau kenalan. Kalau gue misalnya dan gue pada saat itu tidak berpikir untuk jadi pacar, enggak gitu. Gue cuma berpikir gue pengen nambah temen karena gue kan orangnya suka ngobrol kan. Tapi kan Bang Nando bilang ini ada cewek nih cakep, siapa tahu lu bisa pacaran sama dia. Terus gue bilang bang lu gue ada gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi gue datang, gue tuh kaku banget, anjir nih di Boro nih orangnya dewasa banget, kata gue, ketua lagi. Saat itu masih ketua nggak sih, ketua GP nggak sih? gue lupa loh. 2015. Iya kayaknya ya, karena gue GP itu 2016, berarti kita 2006. Masa kita baru 4 tahun lalu sih ketemu? Perasaan udah lama banget. 2015 2016 sampai gue lupa. Sekitar gue belum ketua GP itu, belum ketua GP. 2015 masih pendeta Simanjuntak kayaknya itu. Bu Murti ya. Oh iya. Yang khotbahnya lama sekali. Tapi beliau tuh best friend-nya GP. Iya, dia tahu kondisi GP sih. Karena anak-anak GP cerita dia mau denger. Dia selalu jadi garda terdepan kita. Oke, ini mungkin terakhir deh. Apa yang lu harapkan nanti di 2021? Baik buat masyarakat kita yang mungkin pola hidup bersih atau something like that kayak gitu. Wow. Ini mau singkat atau panjang nih? Ya, terserah. Sebagai lu yang mungkin punya refleksi di 2021 mungkin bisa dibagikan. Semakin gue dewasa gitu ya, gue berusaha semakin menyederhanakan keinginan gue sih. Bagi gue tuh yang penting di tahun mendatang 2021 sehat, hidup dalam sejahtera, itu udah cukup sih. Tuh. Sehat supaya gue bisa bekerja, bisa menjaga orang tua, sejahtera supaya gue nggak kekurangan, nggak menyusahkan orang lain, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu. Penting banget gue berpikir untuk hidup dalam sejahtera, bukan karena materialistis, tapi supaya hidup kita itu nggak bergantung sama orang, nggak menyusahkan, ya nggak? Dan menurut gue ketika lu pengen bantu orang, lu nggak ada uang dan lu nggak ada relasi, bagaimana? Nggak bisa. Exactly. Uang bukan segalanya, tapi tanpa uang juga lu akan kesulitan gitu mewujudkan mimpi-mimpi lu. Ya sama kayak gue lah. Maksud gue bisa beli motor. Saat ini gue berpikir gue kayaknya masih butuh motor. Tapi kan itu gue beli dengan jerih payah gue gitu loh. Dan akhirnya gue berpikir itu bermanfaat. Kedepan gue akan bangun itu dengan modal gue kan kayak gitu. Gue mau nanya dong. Apa? Berat nih. What do you think about vaccine? Aduh. Will you inject yourself? I don't. When it's coming. I don't do the vaccine in my body. Kenapa, bro? Ketika lu bikin vaksin, lu butuh waktu 2-3 tahun bahkan lebih.
So di Indonesia datang ke corona di bulan 3. Vaksin jadi di bulan 9 tuh it's really apa ya? Nggak mungkin. It's really impossible to meet about vaksin. Jadi gue pikir tahan dulu gitu. Kalau gue ya gitu. Lu gimana nih? Ini agak berat nih ngomong vaksin nih. Gue jujur aja nggak ngerti. Tapi kalau memang vaksin ternyata bagus ya gue bakal gunakan juga. Tapi dalam waktu dekat sepertinya tidak mungkin. Sebagai anak teologi nih, lu yang belajar, hal-hal begitu ada nggak sih di Alkitab bahwa akan ada masanya ketika virus ini melanda, lalu ada vaksin yang pada akhirnya harus kita gunakan, dan itu boleh atau enggak gitu? Ada nggak sih? Sebetulnya di Alkitab juga sendiri tidak mengatur secara spesifik soal penggunaan vaksin seperti itu. Selagi itu memang fungsinya baik, ya menurut gue nggak apa-apa digunakan gitu. Tapi yang gue kritisi adalah pembuatan vaksin itu sendiri gitu. Itu dua hal yang berbeda. Kan lu bertanya dari versi Alkitab, dan Alkitab tidak mengatur soal itu. Misalnya juga ada orang yang bilang, boleh nggak sih ditato? Kalau lu merujuk ke Alkitab, nggak akan ada jawabannya gitu. Kayak gitu. Yang penting adalah Alkitab itu bukan sebagai ilmu pengetahuan, tapi Alkitab itu buku yang harus diimani. Karena ada tipikal orang yang mencari jawaban tuh di Alkitab. Dan gue bilang nggak semua apa yang lu pengen tuh di Alkitab ada gitu. Nggak semua. Gitu. Kita ambil kesimpulannya. Lu ambil kesimpulannya adalah bahwa apa yang terjadi di dalam hidup lu sekarang, termasuk vaksin, itu adalah rencana Tuhan. Kayak gitu. Dan itu langkah yang baik untuk manusia menjadi apa, punya daya tahan tubuh yang baik gitu. Dan lu tadi bilang bahwa segala sesuatu yang baik adalah rencana Tuhan, dan gue setuju dengan itu. Sekalipun memang kenapa? Sekalipun memang Tuhan izinkan kita dalam pencobaan, tapi Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita, dan bahkan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak seperti itu. Itu sebabnya ketika kita mengimani peristiwa pandemi ini, kita akan tersadar bahwa sebetulnya ini tuh ujian dari Tuhan. Bisa nggak sih kita melalui ini gitu? Bisa nggak sih kita lebih dekat lagi sama Tuhan? Bisa nggak sih kita lebih bersyukur lagi dengan apa yang kita punya, baik relasi, harta, dan yang lain sebagainya kayak gitu. Banyak orang yang ketika masa pandemi, ketika sebelum pandemi hidupnya boros banget. Ketika pandemi seperti ini, akhirnya dia sadar, udah gajinya dipotong, dia nggak punya tabungan, dia akhirnya sadar, kenapa ya nggak dari dulu gue nabung, kenapa ya gue nggak punya tabungan. Dan itu yang harusnya diimani sama kita sebagai manusia gitu. Gue benar-benar kemarin refleksi banget, makanya gue bilang, wah, gue penting banget nih menghargai sebuah pertemanan, gue penting banget menghargai sebuah relasi. Gue mulai berpikir untuk tidak lagi membenci orang, karena ternyata ketika kita benci sama orang, dan ternyata kita suatu saat butuh sama dia, kita nggak bisa kontak dia gitu loh. Karena kita merasa gue benci sama dia gitu loh. Dan itu udah mulai gue kikis dalam pemikiran gue, kayaknya gue nggak boleh lagi, seburuk-buruknya opini orang, gue nggak boleh membenci orang kayak gitu. Suatu hari lo akan mungkin membutuhkan dia. Iya, dan itu gue alami deh. Gue pengen ngobrol soal A, dan dia adalah orang yang capable untuk ngobrol soal itu. Dan gue nggak bisa ngobrol sama dia karena gue pernah bilang gue benci sama dia gitu. Dan itu gue kayak nyesel banget, dan gue kayaknya harus ketemu sama dia kayak gitu untuk ngobrol, untuk mengakui bahwa gue salah kayak gitu. Dan itu terjadi deh. Ketika kita benci sama orang, kita nggak tahu 2-3 tahun lagi kita akan butuh dia, kita nggak tahu gitu. Dan itu yang gue refleksikan sekarang gitu. Serius, makanya gue berpikir udahlah, nggak perlu lagi, ya beda pendapat ya, tapi jangan sampai membenci seperti itu. Iya, take it easy aja. Iya. Lu tahu kan gue orangnya sangat idealis, yang sangat, ya itu pengendalian diri tuh gue masih belajar. Semua butuh proses. Gue yang seperti ini pun masih butuh belajar, makanya gue bersyukur ada orang-orang yang, wah, mantan HRD gue tuh udah kencang banget itu mengkritik gue. Kamu gila ya ngomong kayak gini. Kamu nggak sadar. Kamu bilang apa sih yang terakhir?
Apa? Emang lo ngapain? Bukan Yang ini. terakhir. Yang terakhir gue nulis di Facebook tuh soal apa? Bukan yang terakhir sih. Bukan yang terakhir, tapi yang awal-awal soal kedatangan ISIS ke Indonesia. Gue kritisi. Gue bilang, kenapa kita nggak mau menerima ISIS? Gue bilang. Karena menurut gue, sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baik. Gue ungkapkan begitu di medsos dong. Terus gue pakai perumpamaan anak yang hilang. Kayak gitu. Gue tulis di medsos tuh. Begini deh, kayaknya kita harus berpikir ulang tentang pemaknaan anak yang hilang. Jangan-jangan anggota ISIS itu adalah anak yang hilang. Apakah kita bersiap untuk menjadi bapaknya yang kemudian membuka tangan untuk mereka datang kembali? Itu langsung dikomen tuh sama mantan HRD gue. Dia bilang, kamu gila ya, teroris itu, dia bilang. Hal yang kayak gitu akhirnya gue berpikir nggak perlu di-share di publik. Kayak gitu. Pemikiran gue yang kritis ini nggak semua orang harus tahu karena belum siap orang untuk menerima pemikiran seperti itu. Dan akhirnya gue coba keep dalam-dalam untuk masalah itu, dan gue berpikir kayaknya gue oke dialis, tapi kayaknya nggak ada yang perlu di-share di publik, ada yang nggak perlu share di publik. Yeah. Makanya di Instagram gue kan akhir-akhir ini udah mulai adem nih, udah mulai mencerahkan, udah mulai relax. Awal-awal gila, gue kritik Mensos, gue bikin hashtag coklat menkes, udah macem-macem kayak gitu. And your dream came true. Menkes udah dicopot. Gue pikir ya itu kegelisahan gue, tapi ya udahlah, udah terjadi seperti itu. Oke, ini gue stop record dulu ya. Oke, jadi kita udah selesai.